Perkenalkan, nama saya Emiliana Hermina Saina. Saya dari kelas 2023B dengan NPM 23104040. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi matematika, yaitu vektor. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang vektor. Oke, mungkin teman-teman sudah mengenal istilah tentang vektor, karena materi tentang vektor itu bukan hanya dibahas pada pembelajaran matematika saja, tetapi dibahas pada pembelajaran fisika. Nah, dalam pembelajaran fisika, kita sering mengenal yang namanya besaran. Jadi, besaran dalam fisika itu terdiri dari dua macam, yakni besaran skalar dan besaran vektor. Oke, jadi teman-teman, di fisika ada besaran skalar, ada besaran vektor. Lalu apa sih bedanya besaran skalar dan besaran vektor? Jadi di video hari ini kita akan mengupas apa perbedaan dari besaran skalar dan besaran vektor, serta bagaimana cara matematisnya untuk menyelesaikan konsep-konsep tentang vektor. Oke, yang pertama kita akan melihat dari konsep besaran skalar. Besaran skalar. Jadi, pada dasarnya besaran skalar itu adalah besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Misalkan suhu, waktu, massa, dan sebagainya. Atau bisa kita definisikan. Jadi besaran skalar adalah besaran yang punya nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh, waktu, suhu, massa, jarak, dan lain-lain. Jadi, intinya teman-teman, besaran skalar itu dia punya nilai. Ia menunjukkan nilainya, tetapi ia tidak menunjukkan bagaimana arah dari besaran bersangkutan. Misalnya, kakak ambil contoh suhu. Misalnya sekarang suhu ruangan ini itu 30 derajat Celcius. Jadi, 30 derajat Celcius ini, teman-teman, ini adalah nilai dari suhu. Sementara suhu ini tidak ada arahnya. Teman-teman mungkin tidak pernah mendengar ya, kalau di kehidupan nyata kita ada yang mengatakan bahwa oh ternyata arah dari suhu ini ke sini, arah dari suhu ini ke sini. Tidak ada. Karena apa? Karena suhu itu hanya punya nilai saja, tapi dia tidak punya arah. Makanya suhu ini, waktu, kemudian massa, jarak, dan sebagainya itu disebut sebagai besaran skalar. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah paham kalau besaran skalar itu punya nilai tapi tidak punya arah, selanjutnya kita akan melihat tentang besaran vektor. Yang kedua itu besaran vektor. Nah, apa sih sebenarnya besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Jadi dia itu punya dua-duanya. Dia punya nilai dan dia punya arah. Oke, atau bisa kita simpulkan di sini bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah sekaligus memiliki nilai. Dia memiliki nilai. Contoh, perpindahan, dia punya dua-duanya. Skalar tadi punya nilai, tidak punya arah. Kalau misalnya vektor
punya arah, juga punya nilai. Jadi itulah yang membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Oke, baik adik-adik, karena kita sudah melihat definisi dari besaran vektor dan besaran skalar, agar lebih jelas, kakak akan menjelasnya melalui ilustrasi gambar, supaya adik-adik bisa memahami sebenarnya besaran vektor itu modelnya seperti apa, dan besaran skalar itu seperti apa. Oke, sebelumnya kita hapus dulu bagian dari definisinya. Kita akan melihat bagaimana besaran skalar dan besaran vektor jika diilustrasikan ke dalam gambar. Oke, misalnya kita mengambil contoh. Adit ingin pergi ke sekolah. Nah, misalkan teman-teman, titik A itu adalah titik awal, atau ini adalah rumahnya Adit. Nah, kemudian Adit ini pergi ke sekolah. Lalu misalnya ini adalah titik B. Titik B ini itu menunjukkan sekolahnya Adit. Nah, sampai di sekolah, Adit ini kembali lagi ke kantin. Karena dia lapar atau bagaimana, akhirnya dia kembali ke kantin. Nah, misalkan di sini kantinnya kita beri nama titik C. Oke. Jarak dari titik A ke B itu misalnya kita misalkan dengan 12 meter. Kemudian jarak dari sekolah ke kantin itu adalah 4 meter. Nah, bagaimana cara untuk menentukan jarak dan perpindahan dari A ke B, kemudian dari B ke C? Nah, di sini kita menggunakan konsep jarak. Yang pertama, kita akan mencari jarak dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C. Jadi, jarak dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C. Nah, konsep jarak itu termasuk dalam konsep besaran skalar, yang dimana dia punya nilai, tapi dia tidak punya arah. Sehingga untuk mencari jarak dari AB ke BC, itu caranya adalah jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C. Nah, kalau misalnya kita analogikan, dari A ke B itu arahnya ke kanan. Nah, setelah sampai di titik B, itu kembali lagi ke arah kiri. Jadi arahnya itu berbalik. Kalau misalnya kita analogikan, arah berbalik itu berkaitan kalau misalnya berada di titik koordinat kartesius, arahnya ke kiri berarti nilainya negatif. Tetapi karena dalam konsep jarak, yang dimana dia punya nilai tapi tidak punya arah, itu tidak berpengaruh sama sekali. Sehingga A ke B dan B ke C itu tidak ada pengaruhnya dengan jarak dari B ke C. Sehingga untuk menentukan jaraknya itu adalah AB ditambah BC, di mana A ke B itu adalah 12, kemudian ditambah dengan dari B ke C itu adalah 4. Sehingga jarak dari AB ke BC itu adalah 16 meter. Jadi ini menunjukkan jarak. Kemudian kita akan melihat bagaimana perpindahan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C. Oke. Di sini kita akan mencari yang namanya perpindahan. Oke. Nah, perpindahan ini itu berkaitan dengan besaran vektor, yang dimana dia punya nilai dan dia juga punya arah. Sehingga nanti arahnya itu mempengaruhi bagaimana nilai dari vektor bersangkutan. Oke, langsung saja kita lihat. Kita mau mencari jarak dari titik A ke B, berarti A, B ditambah dengan BC. Oke, A ke B tadi itu adalah 12 ditambah, karena dari titik B ke titik C arahnya ke kiri atau berbalik dari arah B ke arah C, sehingga nilainya itu adalah negatif. Itu yang saya bilang bahwa arah dari besaran vektor itu akan mempengaruhi nilai dari besaran bersangkutan. Sehingga di sini kita tulis negatif 4. Nah, perpindahan yang terjadi itu adalah 12 ditambah dengan negatif 4 itu adalah 8.
meter. Jadi, kalau misalnya jaraknya itu 16 meter, perpindahannya itu adalah 8 meter. Karena apa? Karena perpindahan itu dipengaruhi oleh arah, sementara jarak tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi sebetulnya ini adalah konsep dari kita melihat perbedaan dari besaran vektor dan besaran skalar. Karena hari ini kita fokusnya membahas tentang besaran vektor, jadi kita akan melihat seperti apa cara menggambar vektor, seperti apa notasi vektor, dan bagaimana konsep matematis dari vektor. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menggambar vektor dan notasi vektor. Oke, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang cara menggambar vektor. Jadi, vektor ini itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Jadi, vektor dilambangkan dengan sebuah anak panah. Misalnya, seperti ini. Jadi, ini adalah sebuah gambar dari vektor, di mana vektor ini dia punya titik ujung dan dia punya titik pangkal. Titik ujung itu disebut sebagai titik awal dan titik pangkal disebut sebagai arah vektor. Sementara ini itu dinamakan dengan besar atau panjang vektor. Nah, kira-kira kalau kita menggambar vektor, modelnya akan seperti ini. Jadi dia punya titik awal dan dia punya titik ujung. Jadi biasanya di titik ujungnya itu diberi sebuah tanda panah yang menunjukkan bahwa itu adalah arah sebuah vektor. Nah, selain kita menggambar, kita juga perlu mengenal yang namanya notasi vektor. Jadi bagaimana cara penulisan vektor yang baik dan benar. Oke, jadi kalau misalnya ini itu adalah cara menggambar dan di sini kita menulisnya saja ini notasi vektor. Jadi notasi vektor yang pertama biasanya kalau kita menggunakan huruf kecil dia dipertebal. Misalnya kita beri nama vektor U. Jadi huruf U ini harus dipertebal. Kemudian vektor V, vektor A, dan sebagainya. Kalau misalnya tidak dipertebal, kita bisa menulis vektor U ini dengan catatan di atasnya diberi tanda panah seperti ini. Misalnya vektor V, kemudian vektor A, dan sebagainya. Atau ketika kita menggunakannya dengan menggunakan notasi huruf kapital, kita bisa menulisnya seperti ini. Misalnya vektor A, kemudian dilengkapi dengan tanda panah di bagian atasnya. Jadi kira-kira seperti inilah teman-teman modelnya kalau kita bisa menggambar vektor dan bagaimana notasi vektor. Nah, tidak lengkap rasanya kalau misalnya kita hanya bisa mengenal ini, cara menggambar dan notasi vektor. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana vektor pada dimensi 2 dan bagaimana vektor pada dimensi 3. Oke, kita langsung pada bagaimana kita melihat vektor pada dimensi 2. Dimensi 2 atau 2D. Nah, teman-teman, kalau misalnya vektor dimensi 2, mungkin kita sudah belajar yang namanya tentang bidang kartesius, dikenal dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, vektor pada dimensi 2, di mana nanti vektor itu akan digambar di bidang yang memiliki 2 dimensi. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa vektor dimensi 2 itu adalah vektor yang mempunyai 2 komponen, yakni komponen X dan komponen Y.
Jadi kalau misalnya kita tulis vektor dimensi 2, misalnya kita punya vektor U sama dengan X, Y. Ingat, vektor dimensi 2 hanya mempunyai dua dimensi, yakni dua komponen, yakni komponen X dan komponen Y. Contoh, misalnya kita punya vektor A. Vektor A-nya itu adalah 2,4. Nah, vektor A sama dengan 2,4. Di mana 2,4 ini itu adalah memiliki dua komponen, di mana 2 adalah komponen X dan 4 adalah komponen Y. Sehingga vektor A itu adalah vektor A sama dengan 2,4 adalah vektor yang ada pada dimensi 2. Karena apa? Karena dia hanya memiliki dua komponen, yakni komponen X dan komponen Y. Atau bisa kita lihat jika kita gambarkan dalam bidang kartesius. Di sini saya akan menggambar sebuah bidang kartesius yang dimana ingat kalau dimensi 2 terdiri dari dua komponen, yakni komponen X vertikal dan komponen Y horizontal. Nah, bagaimana sebenarnya cara menggambar vektor kalau misalnya ada di dimensi 2? Nah, di sini kita sudah punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi di contoh kita punya vektor A sama dengan 2,4. Nah, kita akan menggambar titik 2,4 pada bidang kartesius. Komponen X tadi itu 2, sehingga kita akan menarik dua satuan ke sumbu X. Misalnya, misalkan di sini saja 2. Nah, kemudian Y-nya itu adalah 4, berarti 4 satuan ke sumbu Y. Misalnya kan di sini 4. Nah, jadi sebenarnya vektornya adalah seperti ini. Oke. Ini adalah vektor A, yang dimana vektor A itu adalah 2,4. Kira-kira kalau misalnya kita menggambar vektor di bidang kartesius dengan titiknya seperti ini, seperti 2,4, modelnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi saya harap kalian mengerti mengenai vektor dimensi 2 dan cara menggambarnya di bidang kartesius. Oke, selanjutnya kita akan mencari berapa panjang vektor A ini. Jadi karena kita sudah lihat tadi ini adalah vektor A, kemudian gambarnya seperti ini di bidang kartesius, jadi kita mungkin bingung berapa panjang dari vektor A. Oke, ini yang akan kita cari, panjang vektor. Panjang vektor. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bisa melihat di gambar ini, kita bisa mencari jaraknya dengan modal gambar yang kita sudah buat ini. Caranya, kita bisa menggunakan konsep Pythagoras. Kalau teman-teman lihat, di sini, ini adalah vektor A, yang dimana ia membentuk sebuah sudut, yang dimana diakhiri dengan sumbu X. Jadi, kalau misalnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya di sini sudah nampak sebuah segitiga siku-siku, yang dimana siku-sikunya di sini. Nah, sehingga untuk mencari jarak dari vektor A, kita sebenarnya bisa menggunakan konsep Pythagoras, di mana konsep Pythagoras kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus vektor A. Jadi, vektor A, jangan lupa simbol untuk panjang sebuah vektor itu seperti garis mutlak. Tapi ini bukan bacanya mutlak A, tetapi ini dibaca dengan panjang vektor. Jadi panjang vektor berarti akar dari, kita lihat di sini, depannya vektor A itu adalah sumbu X, sementara sisi samping dari vektor A itu adalah
sumbu Y. Sehingga untuk mencari panjang dari vektor A itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Oke. Jadi, teman-teman, ini adalah rumus untuk mencari panjang dari sebuah vektor. Jadi, asal mulanya dari sini. Jadi, terbentuk sebuah segitiga. Akhirnya kita bisa menggunakan konsep Pitagoras untuk mencari panjang vektor. Supaya lebih jelas, kakak bisa ambil contoh. Misalnya, vektor A tadi 2,4. Ditanya berapa panjang dari vektor A ini. Oke, kita punya vektor A tadi sama dengan 2,4. Ini adalah X dan 4 adalah Y. Sehingga untuk mencari panjang, ingat simbol untuk mencari panjang seperti ini, akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Akar 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16, sehingga 4 tambah 16 adalah 25, sehingga panjang dari vektor A itu adalah 5. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata panjang dari vektor A ini adalah 5 satuan. Oke, baik. Jadi ini adalah konsep vektor pada dimensi 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep vektor pada dimensi 3. Bagaimana konsep vektor pada dimensi 3 atau 3D. Oke. Baik. Jadi, pada vektor dimensi 3, itu berbeda dengan vektor 2 dimensi. Bedanya apa? Jadi, kalau 2 dimensi tadi hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y, sementara kalau 3 dimensi, dia punya 3 komponen, yakni komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Jadi, kalau misalnya kita menggambarnya dalam bidang kartesius, modelnya seperti ini. Yang dimana ini adalah sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu X. Sehingga dia itu punya 3 komponen, X, Y, dan Z. Nah, kalau misalnya kita menggambar sebuah vektor, kita punya vektor tadi, contoh vektor A, yakni 2, 4, 6. Jadi, ini adalah contoh dari vektor 3 dimensi, di mana 2 adalah komponen X, 4 adalah komponen Y, dan 6 adalah komponen Z. Sehingga, kalau misalnya kita menggambarnya dalam bidang kartesius, misalnya ini kita menarik garis dari titik 0,0 sejauh 2 satuan, kemudian kita menarik ke sumbu Y sejauh 4 satuan, kemudian kita menarik garis ke sumbu Z sejauh 6 satuan. Nah, sehingga cara untuk menggambar vektornya seperti ini. Modelnya itu sama seperti kita menggambar kubus. Kita menarik garis untuk menghubungkan ketiga komponen ini. Jadi teman-teman gambarnya kira-kira seperti ini. Tetapi sebetulnya gambarnya modelnya cukup rapi kalau digambarkan dalam bidang yang lumayan rapi, tetapi kita seadanya saja di sini. Jadi yang dinamakan vektor dalam 3 dimensi, ketika ia ditarik, misalnya kita menarik garis dari titik ini ke sini, yang dimana ini adalah titik temu antara vektor Y, vektor X, dan vektor Z. Jadi ini adalah vektor, misalnya ini adalah vektor A. Jadi kira-kira seperti ini model kalau misalnya kita menggambar vektor di bidang 3 dimensi atau dimensi ruang. Oke. Kalau misalnya di 2 dimensi tadi dia punya jarak, sama halnya juga di konsep vektor dimensi 3, dia juga punya jarak. Cara mencari jaraknya sama, yaitu menggunakan konsep Pitagoras, yakni panjang vektor
Kita misalkan vektor A itu sama dengan, ingat lambang sebuah panjang vektor itu adalah mutlak. Akar dari, karena ini 3 dimensi, maka x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, misalnya contohnya tadi ini, kita punya vektor A yaitu 2, 4, 6. Maka panjang dari vektor A ini adalah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sehingga panjang dari vektor A ini adalah 4 ditambah 16, 4 ditambah dengan 16 ditambah dengan 36. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 16 itu sama dengan 20, 20 tambah 36 itu adalah 20 tambah 36 itu adalah 56. Sehingga panjang vektor A yang ada pada dimensi 3 itu adalah akar 56. Jadi kira-kira teman-teman, seperti ini adalah model dari bagaimana kita bisa melihat vektor pada dimensi 2 dan vektor pada dimensi 3. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah melihat tentang vektor di dimensi 2 dan vektor di dimensi 3, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara untuk menentukan penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor, atau bisa disingkat sebagai operasi vektor. Nah, sebelumnya kita hapus dulu yang bagian ini. Semoga teman-teman masih ingat bagaimana cara mencari jarak dari vektor, notasi jarak itu, panjang, notasi panjang vektor itu seperti apa, dan bagaimana cara menggambarnya di bidang kartesius yang mana ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, kita lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu operasi vektor. Nah, ada 3 operasi vektor. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Dan yang terakhir, perkalian skalar. Yang kedua adalah perkalian vektor. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Nah, contohnya kita mempunyai sebuah vektor A, di mana kita bisa mengambil vektor pada 2 dimensi saja dulu. Ya, misalnya vektor A-nya itu adalah x1, y1, kemudian vektor B-nya itu adalah x2, y2. Maka penjumlahan dari vektor A dan vektor B, vektor A ditambah vektor B itu sama dengan, jadi komponen x dijumlahkan dengan komponen x, kemudian komponen y dijumlahkan dengan komponen y, sehingga x1 ditambah dengan x2, y1 ditambah dengan y2. Jadi seperti ini konsep ketika kita ingin menjumlahkan vektor. Agar lebih jelas, kita bisa lihat di contoh soal. Misalkan vektor A itu 2,3. Kemudian kita punya vektor B itu 4,2. Nah, vektor A, hasil dari vektor A tambah vektor B itu sama dengan, ingat konsepnya itu adalah komponen X dijumlahkan dengan komponen X, kemudian komponen Y dijumlahkan dengan komponen Y. Sehingga di sini X1-nya itu adalah 2, kemudian X2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 3, kemudian Y2-nya adalah 2. Sehingga caranya adalah X1 2 ditambah 4, 3 ditambah 2. Sehingga hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B itu adalah 6,5. Oke.
Jadi kira-kira seperti ini konsep untuk penjumlahan vektor. Sebenarnya konsep ini, penjumlahan vektor ini sama juga kalau kita terapkan di konsep penjumlahan vektor pada 3 dimensi. Bedanya tadi kalau vektor 2 dimensi itu hanya punya x, y, kalau misalnya 3 dimensi itu sampai x, y, dan z. Sehingga kakak bisa jelasnya sampai di konsep contoh dimensi 2. Sebenarnya semuanya sama, tapi hanya bedanya jumlah komponen yang ada dalam vektor tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan vektor. Sebenarnya konsep penyelesaiannya itu B, pengurangan vektor. Oke. Nah, pengurangan vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor. Bedanya saja di simbol yang digunakan. Contoh, jadi misalnya vektor A dikurangi vektor B sama dengan, ingat, komponen X dikurangi komponen X x1 kurang x2, y1 kurang y2. Oke, contoh, misalnya kita punya vektor A itu 4,2. Kemudian kita punya vektor B sama dengan 2,2. Sehingga hasil dari vektor A kurang vektor B sama dengan, ingat, komponen X dikurangi dengan komponen X dan komponen Y juga dikurangi dengan komponen Y. Berarti 4 kurang 2, 2 kurang 2. Sehingga hasil dari vektor A kurang vektor B adalah 2,0. Jadi kira-kira seperti ini konsep untuk menentukan pengurangan dari sebuah vektor. Yang ketiga, C, perkalian vektor, perkalian terhadap skalar. Jadi, bentuk dari perkalian vektor, misalnya ini adalah vektor A. Bentuknya adalah K dikali dengan misalnya X, Y. Dimana itu adalah sebuah skalar. Sementara X, Y itu adalah sebuah vektor. Oke, mungkin teman-teman agak bingung modelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya perkalian vektor terhadap skalar, berarti cara penyelesaiannya adalah K dikali dengan komponen yang ada pada vektor A ini. Jadi K hasilnya itu adalah K dikali dengan X, K dikali dengan Y. Oke, supaya tidak membingungkan, kita langsung ke contoh soal dulu. Contoh, misalnya kita punya vektor A itu adalah 2, jangan 2 terus dari tadi. Kita pakai 5,4 dan kita punya skalarnya itu adalah, misalnya kan skalarnya itu 2. Oke. Jadi, untuk menentukan bagaimana hasil dari vektor A terhadap perkalian terhadap skalar ini, jadi vektor A itu sama dengan 2 dikali dengan 5,4. Ingat, 2 ini dikalikan semua komponen yang ada di dalam kurung ini. Sehingga 2 dikali dengan 5, 4 dikali dengan 2 sama dengan 10,8. Jadi ini adalah besaran atau hasil dari perkalian vektor terhadap skalar. Agar lebih paham, kita bisa ambil contoh lagi, mulai dari konsep perkalian, konsep penjumlahan, dan konsep perjumlahan. Oke, contohnya saya contoh, kita punya vektor A itu sama dengan 2, 3, 4, 2. Kita pakai 3 dimensi. Kemudian kita punya vektor B-nya itu 5, 3, 1. Oke. Ditanya, hitunglah hasil dari
vektor A tambah vektor B dan vektor A kurang vektor B. Oke. Jadi yang pertama jawab. Yang pertama vektor A tambah vektor B. Di sini vektor A-nya tadi itu 3,4,2. Kemudian ditambah dengan vektor B-nya itu adalah 5, 3, 1. Ingat, kalau misalnya penjumlahan vektor komponen X dijumlahkan komponen X, komponen Y dijumlahkan dengan komponen Y, dan komponen Z dijumlahkan dengan komponen Z. Sehingga di sini hasilnya 3 tambah 5 sama dengan 3 tambah 5 itu sama dengan 8. Kemudian komponen Y-nya 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Kemudian terakhir komponen Z-nya itu adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi penjumlahan dari vektor A tambah vektor B itu adalah 8,7,3. Selanjutnya kita ke pengurangan. Vektor A kurang vektor B. Ingat, konsepnya sama seperti penjumlahan, tapi bedanya di simbol yang digunakan. Oke, berarti 3,4,2 kurang 5,3,1. Oke, kita langsung di sini saja. Berarti 3 kurang 5, 4 kurang 3, 2 kurang 1. Sehingga hasilnya 3 kurang 5, 2, 4 kurang 3. 3,5 itu 3 kurang 5 itu negatif 2. Kemudian 4 kurang 3 itu sama dengan 1. Kemudian 2 kurang 1 itu adalah 1. Sehingga hasil dari A kurang B itu sama. Vektor A kurang vektor B itu adalah negatif 2,1,1. Jadi teman-teman, kira-kira seperti ini adalah operasi dari sebuah vektor. Nah, masih ada lagi yang berkaitan dengan operasi vektor. Ada yang namanya perkalian silang, cross product, dan ada yang namakan perkalian titik. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian titik dan perkalian silang pada vektor. Nah, seperti apa modelnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan melihat perkalian titik. Nah, seperti namanya, perkalian titik. Jadi, lambang dari perkalian titik pada vektor itu seperti ini. Jadi lambangnya itu adalah titik. Supaya lebih paham tentang perkalian titik pada vektor, kita lihat pada konsep dasarnya. Jadi misalnya kita punya vektor A itu sama dengan x1, y1, z1. Kita pakai yang 3 dimensi. Kemudian ada vektor B, yakni x2, y2, z2. Nah, jadi untuk menentukan perkalian titik pada kedua vektor ini, caranya vektor A kali vektor B itu sama dengan komponen X dikali dengan komponen X, kemudian komponen Y dikali dengan komponen Y, dan komponen Z dikali dengan komponen Z. Jadi ketiga komponen ini dikalikan masing-masing dengan komponen yang sama. Misalnya X1 dikali dengan X2, 1 kali X2 ditambah, ingat, tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Jadi, model dari perkalian titik pada vektor itu modelnya seperti ini. Nah, supaya lebih mudah, kita bisa ambil contoh. Misalnya kita punya vektor A itu 2, 3, 5. Kemudian kita punya vektor B itu sama dengan 4, 2, 6. Maka tentukan perkalian titik dari vektor A dan vektor B. Maka jawab. Ingat konsepnya tadi, komponen
X dengan komponen X, komponen Y dengan komponen Y, dan komponen Z dengan komponen Z. Di sini 2 itu adalah X1, kemudian 3 itu adalah Y1, kemudian 5 itu adalah Z1. Nah, vektor B, 4 itu sebagai X2, kemudian 2 itu sebagai Y2, dan 6 sebagai Z2. Sehingga perkalian titik dari vektor A dan vektor B itu sama dengan 2 dikali 4 tambah 3 dikali 2 tambah 5 dikali 6. Sehingga hasilnya 2 kali 4 itu 8 tambah 3 kali 2 itu 6 tambah 5 kali 6 itu sama dengan 30. Maka 8 tambah 6 tambah 30 itu sama dengan 36 ditambah 8 itu sama dengan 45. Oke. Jadi, teman-teman, kira-kira seperti ini adalah contoh penyelesaian dan konsep dari perkalian titik pada vektor. Jadi ingat, kalau misalnya perkalian titik pada vektor, lambangnya atau simbolnya itu adalah titik. Teman, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian silang atau cross product. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkalian titik, sekarang kita akan mencari atau membahas tentang perkalian silang pada vektor. Nah, sama seperti konsep pada perkalian titik, ya, perkalian silang juga punya lambangnya tersendiri. Jadi, lambang dari perkalian silang itu seperti ini, modelnya seperti perkalian. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penyelesaian dari perkalian silang pada vektor. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh, misalnya vektor A itu adalah AX, AY, dan AZ. Kemudian kita punya vektor B itu sama dengan BX, BY, dan BZ. Nah, di sini kita sudah punya 2 vektor, ya. Nah, cara untuk mencari vektor perkalian silang pada vektor ini, kita bisa menggunakan konsep determinan. Kalau teman-teman belajar tentang determinan, itu konsepnya akan seperti itu. Oke, kita langsung saja supaya teman-teman lebih paham. Nah, ingat lambang dari perkalian silang itu seperti ini, berarti vektor A dikali vektor B itu sama dengan, nah teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya konsep IJK, di mana I ini adalah komponen X, Z ini adalah komponen Y, dan K adalah komponen Z. Sehingga kalau misalnya di sini I, maka kita akan menulis apa saja komponen dari I ini atau komponen X. Di sini ada AX dan BX. Begitu juga dengan Z. Di sini ada AY dan BY. Dan yang terakhir ada AX, AZ, dan BZ. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan konsep ini? Caranya, teman-teman, kita bisa menggunakan konsep determinan di mana kita akan mengalihkan komponen I, J, K dengan kita menulis kembali komponen X dan Z di sebelah kanan dari ini. Oke, supaya lebih jelas. Jadi kita mengambil lagi komponen X, yaitu AX dan BX, dan ambil komponen Z, AY dan BY. Oke. Caranya, teman-teman, kita lihat yang pertama dari I, ya. Kita akan mencari dulu komponen perkalian komponen I. Nah, di sini I-nya itu adalah, kita lihat arah dari I ini itu dari AY ke BZ.
Sehingga kita bisa menulis AY kali BZ, kemudian dikurang, ingat ya, dikurang komponen I yang lain, yakni dari sini ke sini, yakni AZ dikali dengan BZ. Oke, dan jangan lupa dikali dengan I. Oke, ini sudah komponen I. Kemudian kita ke komponen Z. Jangan lupa dikurangi Z, buka kurung, ya. Kita lihat Z. Di sini Z-nya itu lurus dengan, bukan lurus, itu kita tarik seperti ini, modelnya akan seperti ini. Jadi yang bersesuaian dengan Z itu adalah AZ dan BY, sehingga di sini AZ dikali dengan BY, kemudian dikurangi. Sekarang Z sebelah sini sudah, nah tinggal Z yang di sebelah sini. Nah, yang bersesuaian dengan Z yang di sebelah sini itu adalah AX BZ. Oke, berarti AX dikali dengan BZ. Nah, kemudian yang terakhir itu harus ditambah dengan K, ya, harus ditambah dengan K. Nah, di sini K itu bersesuaian dengan AY dan BX. Kemudian sebelah kanannya, sebelah kirinya itu bersesuaian dengan AX BY, sehingga untuk penulisannya AX kali BY dikurangi dengan AY kali BX. Oke, kira-kira teman-teman ya, cara untuk menentukan perkalian sekarang untuk dengan mudahnya itu seperti ini. Ya, kita tinggal menggunakan konsep determinan, kita mengalihkan dua komponen X dan Y di sebelah kiri, kemudian kita lihat ya, misalnya untuk komponen X yang bersesuaian dengan komponen X di sini ada AY BZ. Ya, kalau di sebelah kirinya sudah, kita lihat sebelah kanan yang bersesuaian dengan komponen X sebelah kanan itu apa-apa, dan seterusnya sampai menghasilkan seperti ini. Ya, supaya lebih mudah kita bisa mengambil contoh, teman-teman. Misalnya kita punya vektor A itu adalah 2, 4, 6. Kemudian kita punya vektor B itu adalah 3, 2, 1. Nah, bagaimana cara untuk menentukan kedua vektor ini menggunakan perkalian silang? Sehingga vektor A kali vektor B itu sama dengan, ingat tadi ini adalah I, Z, dan J dan Z. Oke, di sini yang termasuk dalam komponen I itu adalah 2, 3, kemudian komponen Z itu adalah 4 dan 2, dan terakhir komponen Z itu adalah 6, 1. Seperti yang sudah kita lihat bersama cara penyelesaiannya seperti ini, maka kita gunakan hal yang sama. Di sini kita tambahkan komponen X dan komponen Z. Di mana komponen I tadi itu adalah 2, 3, kemudian komponen dari Z itu adalah 4 dan 2. Cara perkaliannya di sini kita lihat bahwa komponen I adalah 4, 2, dan 3. Berarti di sini buka kurung 4 kali 3 dikurangi. Ya, sebelah kanan sudah, sekarang sebelah kiri. Berarti yang bersesuaian dengan komponen I itu adalah 6 dan 2. Sehingga 2, 6 kali 2. Jangan lupa dikali I, kemudian dikurangi dengan, oke, selanjutnya kita beralih ke komponen Z. Nah, di sini yang bersesuaian dengan Z itu adalah 6 dan 2, sehingga 6 kali 2 dikurangi. Nah, sebelah kanan sudah, sekarang sebelah kiri. Yang sesuai dengan Z itu adalah 2 dan 1. Berarti 2 dikali 1. Jangan lupa dikali Z. Nah, di sini ditambah, buka kurung, sekarang ke komponen, bukan Z, K. Ya, sekarang ke komponen K. Nah, di sini yang bersesuaian dengan K itu adalah 4 dan 3. Berarti 4 kali 3 dikurangi yang di sebelah kanan itu adalah 4 dan 3, sementara sebelah kiri yang bersesuaian dengan K itu adalah 2 dan 2, sehingga 2 kali 2. Nah, hasilnya kita bisa jumlahkan saja. Saya bisa lanjutkan di sini saja. Oke. Ya, kita hapus saja ini dulu.
Oke ya, supaya lebih teratur. Nah, dari sini kita lihat bahwa vektor A kali vektor B itu sama dengan 4 kali 3 itu sama dengan 12. 12 dikurang 12 itu adalah 0, dikurangi 6 kali 2 itu 12, dikurangi ini adalah I, dikurangi 6 kali 2 itu 12, dikurangi 2 kali 1 2, berarti 12 kurang 2 itu sama dengan 10, ini Z. Kemudian yang ditambah dengan 4 kali 3 itu 12, dikurangi 2 kali 2 itu 4. Berarti 12 kurang 4 itu adalah 8. Jadi, hasilnya 8K, mohon maaf, 8K. Oke, jadi hasil perkalian silang dari vektor A dan vektor B itu adalah 0I dikurangi 10J tambah 8K. Oke, teman-teman, kira-kira seperti ini adalah cara penyelesaian dari perkalian silang pada vektor. Nah, materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Pada video berikutnya, kita akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan sudut pada vektor dan melihat bagaimana vektor satuan dan sebagainya. Nah, pada video hari ini kita sampai di sini dulu. Saya mengharapkan teman-teman sudah paham dan mengerti tentang konsep-konsep vektor. Oke. Saya Emilia Darbiasaina mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video saya dan sampai jumpa.